Sebenarnya selama ini, aku selalu dalam keadaan tidak baik. Tidak bisa makan juga tidur, kata dokter. Katanya aku sudah depresi sedang. Depresi. Ayo bangun. 11 Chen. Jangan seperti ini. Waduh, kalau Nyonya Bos datang. Bukan semuanya hancur? Tidak. Telepon. Nyonya Bos tunggu sebentar tadi aku salah lihat. Bos tidak ada di dalam, bos ada di sana. Waduh, semuanya hancur. Ada lipstik? Huayan kan perusahaan kosmetik terbesar, kamu wakil direktur kok tidak punya lipstik? Lipstik ada banyak. Nyonya Bos warna apa? Merah menyala. Bu Si Cheng. Sebelas. Hebat ya Hijinsi. Hijinsi, tunggu sebentar. Hijinsi. Kamu pergi begitu saja? Cium, kamu harus bayar ya? Kamu tahu kan apa yang baru saja kamu lakukan? Tidak mau jelaskan? Ada apa yang perlu dijelaskan? Cium ya cium. Aku cium biar Nanbong Liuli lihat tunjuk kekuasaan. Ada apa? Tunjuk kekuasaan. Siapa yang ngajarin? Nenek. Kamu ketawa apa? Tidak, aku cuma tidak menyangka. Kamu suatu hari akan percaya sama kata-kata nenek. Tapi tadi kamu lakukan itu di perusahaan. Sebenarnya kurang tepat. Kalau kamu dan Nanbong Liuli kan sudah tepat. Aku dan dia. Kamu dan kalian sudah berpelukan. Aku dan situ empat mata kami melihat. Aku cuma menopang dia, tapi itu tidak penting. Yang penting kamu benar-benar mau terus bersitegang sama dia? Aku bersitegang sama dia? Guzong, kamu. Di sini ada masalah apa? Jelas-jelas dia yang selalu cari masalah sama aku. Aku mana berani bikin dia terpojok. 2 hari ini kamu terus marah, aku juga tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini denganmu, masalahmu dengan Nangong. Sebenarnya awalnya memang salahmu. Guzong, mohon ulangi sekali lagi. Setelah kamu masuk ke timnya, kamu adalah bagian dari timnya. Desain dan pengembangan yang kalian lakukan meskipun itu ide kamu sendiri, tetapi itu adalah hasil kerja tim. Kamu tidak bisa karena alasan pribadimu dengannya langsung berdebat dengannya di depan pintu ruang rapat. Ini tidak menghormati atasan, dan juga akan membuat orang lain melihat kalian tidak akur. Bu Si Cheng. Dengarkan aku sampai selesai. Aku benar-benar ingin yang terbaik untukmu, aku harap kamu bisa belajar lebih banyak dari Nangong. Jangan bawa emosi ke dalam pekerjaan. Dan jangan melihatnya sebagai lawan dalam hidup. Guzong, kata-kata ini, mohon simpan untuk mendidik Direktur Nangong. Anggota tim kecil seperti aku tidak layak. Hijinsi. Jangan ikuti aku. Bu Si Cheng, aku benci kamu.
Nenek, semua hidangan sudah siap. Nenek, makanlah lebih banyak. Nenek, aku sudah kenyang. Nenek, makanlah. Terima kasih, mohon berikan penilaian yang baik. Terima kasih. Suyansi, kamu benar-benar hebat. Beritahu 11:11, aku akan segera ke Huayan untuk menemuinya. Anan akan datang ke Huayan. Tapi pemilik dan bos bertengkar sangat hebat. Kalau Anan datang pasti akan membuat keributan di kantor. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ada ide. Anan, aku tidak bisa lagi. Apa yang terjadi padamu direbus orang? Aku takut tertular. Aku datang untuk menemuimu untuk terakhir kali. Kita akan bertemu di kehidupan berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi, bicara yang benar. Aku keracunan parah. Seluruh tubuhku seperti terbakar. Aku pikir kamu sedang mencari masalah. flu. Aku lihat. Baru saja kamu mengirimiku pesan, bukannya baik-baik saja. Aku terkena angin dari belasan AC di kantor. Langsung flu dalam sekejap. Belasan AC. Kalian kan produk kosmetik ya, bukan? Kapan sih mulai produksi AC? Enggak cuma itu, besok lusa produksi kulkas juga. Aku nggak kuat lagi. Menyelamatkan nyawa orang lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Jangan makan sama nyonya pemilik toko deh. Antar aku pulang aja. Nanti kalau aku sembuh aku traktir kamu seumur hidup. Oke. Asal kamu enggak pakai suara cempreng ngomong sama aku, apapun aku lakukan. Aku kayaknya berhutang nyawa sama kamu di kehidupan sebelumnya. Kalau gitu aku pesan dari aplikasi driver, kamu malam ini, waktumu aku booking semua. Kamu booking semua. Kalau kamu lihat aku lagi, aku lapor kamu ya soal pelecehan. Enggak kok. Aku cuma mengagumi keahlianmu mengemudi. Kamu capek ya? Hari ini udah banyak orderan, tadinya mau selesai kerja dan bersantai sama 11:11. Tapi malah ketangkep sama kamu buat jadi kuli. Maaf ya. Aku nggak tahu kamu capek banget hari ini. Kenapa tiba-tiba minta maaf sih? Enggak perlu kerja, apa sih yang enggak capek? Lagian dapat orderan dari kamu juga untung. Berhenti di pinggir jalan. Kenapa?
Kamu mau apa? Turun aja, aku yang nyetir. Enggak perlu, ini kan udah dibayar. Aku janji nyetir aman, enggak ngantuk. Lagian kamu kan enggak enak badan. Enggak enak badanku kan cuma pura-pura. Kamu kan udah tahu. Turun aja, aku yang nyetir. Jangan banyak omong, naik cepat naik. Mau aku gendong turun atau turun sendiri? Duduk yang bener, aku yang nyetir. Ayo pulang. Sebelas, aku pengen coba sama si Tushuo. Walau Lu Xiaojie adalah obat terbaik untuk masalah hubungan intimmu, tapi jangan lupa datang ke klinik buat kontrol. Anan, kamu udah bangun. Apa maksudnya? Masalah hubungan intim apa ada hubungannya sama aku? Enggak ada apa-apa, jangan salah paham. Si Tushuo. SMS ini siapa yang kirim? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Sebenarnya kenapa sih kamu ngejar aku? Aku tidak menyembunyikan apapun. Sebenarnya, hal ini tidak bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Anan, Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Anan.
Jangan pernah menyebut situ Shuo lagi. Apa yang terjadi dengan Anan? Matikan ponsel. Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Nangong. Apa lagi yang terjadi denganmu menghadapi masalah? Tidak bisakah kamu menanganinya dengan baik? Apakah kamu harus begitu impulsif? Apakah ini hari pertama kamu mengenalku? Pertama kali tahu sifatku. Jika aku tidak pernah impulsif, mungkin kita tidak akan pernah bertemu. Bukan begitu. Aku harus mencoba sekali lagi, terakhir kali. Aku tidak percaya 11 Cheng benar-benar jatuh cinta pada Hijinsi. Aku harus merebutnya kembali. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Apakah kamu seharusnya tidak berbicara jujur dengan Gu Sicheng sekali? Jangan menanganinya dengan begitu radikal lagi. Ini hanya akan membuat kedua belah pihak terluka. Lebih baik kamu serius. Dengarkan apa yang sebenarnya ada di hati Gu Sicheng. Kamu pikir dia sekarang masih akan berbicara jujur padaku? Dia membenciku. Aku hanya harus menyingkirkan Hijinsi itu, baru bisa berdiri di sampingnya lagi. Jadi aku harus cepat bertindak. Nangong. Jangan mencoba membujukku lagi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Boya, kamu hanya perlu memberiku doa, itu sudah cukup. Akhir pekan ini disebut sebagai bulan super. Bulan purnama Taurus akan datang. Ini adalah bulan super terdekat dengan bumi sejak tahun 1948. Dan fenomena ini hanya muncul setiap 18 tahun. Menurut survei awal kami di internet, banyak anak muda, pencarian dan topik tentang bulan super ini telah mencapai puncak yang sangat tinggi. Jadi Departemen RD kami berencana dengan tema bulan super untuk meluncurkan serangkaian produk Huayan dengan desain kemasan pola bulan baru yang akan menjadi andalan. Tema hangat, cerah, murni, lembut. Membawa produk baru Huayan ke tingkat yang lebih tinggi. Seri tema ini sangat bagus. Tentu saja tema bulan ini. Inspirasinya berasal dari 5 tahun lalu saat kuliah.
Dulu aku dan seorang teman berjanji untuk mengamati bulan bersama. Sayangnya tidak terwujud. Jadi Pak Gu bisa menyetujui desain Supermoon kali ini. Bisa dicoba. Nanti sore aku akan mengirimkan proposal ke kantor Pak Gu untuk persetujuan. Apa itu Supermoon? Janji dengan seseorang. Mengira orang lain bodoh. Bukan cuma ingin mengajak Gu Sicheng melihat Supermoon. Aku tidak tertarik. Pak Gu, Supermoon nanti Anda ada di kantor kan? Kupikir hari itu aku akan menyelesaikan proposal. Ingin berdiskusi dengan Anda. Aku belum tentu ada di akhir pekan. Seri ini harus segera diluncurkan. Pak Gu, aku menunggu Anda. Situ tolong aku lakukan sesuatu. Xiaofei, ayo kita makan malam di restoran itu. Bagaimana aku tidak mau malam ini ada Supermoon? Kamu tidak mengajak pacarmu nonton bersama. Bulan merah itu ajaib loh, ajaib. Katanya semakin dekat dengan bumi magnetnya semakin besar. Magnet itu mempengaruhi orang, mungkin malam ini pacarmu. Melihatmu cantik jelita langsung jatuh cinta padamu. Apa jatuh cinta? Justru bikin orang emosi tidak stabil terus bertengkar. Gu Sicheng ini. Lu Anan kenapa baru sekarang meneleponku? Kamu gimana, ada apa dengan situ? 11-11 cepat datang menyelamatkan. Aku? Kamu lagi kirim lokasi padaku. Aku segera datang. Telepon sudah kujalankan, pesananmu selesai. Jangan pergi belum selesai. Kamu tarik aku ngapain lepas? Hari ini meski kamu membunuhku tetap harus bantu aku. Belum bisa membuat Nyonya Bos senang. Kalau tidak teman baikmu dan bosku, tetap akan saling mencinta dan membunuh. Kamu balas dendam ya, kamu tarik aku sakit. Aku bersumpah setelah semua ini selesai. Terserah kamu mau pukul atau bunuh aku. Lu Anan. Kemana perginya? Kemana dia pergi ya? Jangan-jangan dia benar-benar mabuk dan jatuh di suatu tempat. Apa? Ini bukan tempat kejutan yang disiapkan orang lain untuk pacarnya ya. Apa aku salah masuk? Lebih baik cari Anan dulu.
Gu proposalnya sudah siap aku yang. Halo, nomor yang Anda tuju. Sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda tuju. Sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Gu Sicheng, kamu ngapain? Aku mau minta maaf sama kamu. Maaf selama ini. Aku mengabaikan perasaanmu. Karena kedatangan Nangong, aku menganggapmu sama seperti dia. Orang yang punya pengalaman kerja yang banyak aku lupa. Kamu sebenarnya selalu menjadi host endorser. Untuk urusan hubungan di tempat kerja, kamu tidak terlalu ahli. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu. Kamu butuh waktu untuk belajar. Dan aku adalah orang yang seharusnya memberimu waktu. Aku juga mengabaikan waktu kita bersama. Meskipun kita bertemu karena kontrak. Tapi baik di keluargaku maupun di perusahaan. Kamu sudah membantuku melewati banyak kesulitan. Maaf. Bisakah kamu memaafkanku? Kamu membuatku sangat marah. Beberapa lampu bintang. Seikat bunga mau membuatku memaafkanmu. Aku tidak. Kalau begitu, balon-balon ini semuanya aku potong untukmu. Selama kamu memotongnya dan melepaskannya. Ketidaksenangan, ketidakbahagiaan, kemarahan, dan amarahmu akan dibawa pergi oleh mereka semua. Tidak senang. Bagaimana ketidaksenanganmu? Sudah terbang. Belum, aku masih marah. Kalau begitu lanjutkan. Aku yang salah. Maaf. Kamu jahat, kamu sangat jahat. Kamu dan orang lain menggangguku. Aku tidak akan memaafkanmu. Bos, ini 3 hal untuk meminta maaf dan memohon maaf. Benar-benar keren. Aku pergi.
Jangan pergi. Orang lain sudah berbaikan, aku di sini ngapain? Aku belum selesai, nanti aku mau nyiapin kembang api. Matikan lampu, nyalakan lampu. Aku pergi, kamu tinggal di sini aja digigit nyamuk. Anan, kamu takut digigit nyamuk ya? Ada aku. Kamu ngapain? Kamu narik baju ngapain? Kenakan. Semua nyamuk dengar aku. Jangan gigit Anan, semua gigit aku. Kalau kenakan ya kenakan yang benar. Dingin banget. Mener Nanggong. Mener Wugu bilang aku datang. Sama kamu cek desain seri baru Gu bilang. Oh iya, malam ini ramalan cuaca bilang malam ini mendung. Mungkin tidak bisa lihat supermoon jadi. Aku hanya bisa temani Mener Nanggong. Di desain lihat. Kita kerja. Ini semua kamu siapkan. Katanya. Di sini tempat terdekat untuk lihat supermoon. Tidak terpikir. Gu yang hebat. Siapin kejutan buat cewek, ternyata banyak pengalaman ya. Jangan-jangan kamu banyak pengalaman. Situ Shuo yang bantu aku siapkan. Situ. Kita tulis harapan yuk. Katanya kalau naikkan ke udara. Tempat terdekat sama bulan, semua harapan bisa terkabul. Kalau aku mau tulis. Harap seseorang dari hidupku. Hilang harapannya. Bohong. Kamu kalau nakal lagi, lihat aku bagaimana menghukummu. Pulpen mana tulis harapan? Harus ada pulpen kan? Ada apa? 11-11 nggak apa-apa. Pak Iring yang aku ship bakal jadi kenyataan. Semua ini kamu yang siapin. Tenda ini juga kamu yang pasang sendiri.
Kayaknya Pak Iring yang kamu ship bakal gagal. Pas aku pasang lumayan kokoh. Bos, Nyonya Bos. Anan. Bos, maaf ya Anan tungguin aku. Ada yang terluka nggak? Nggak. Cuma nggak bisa lihat Supermoon. Nunggu next time aja. Delapan belas tahun lagi. Oke, kita janjian 18 tahun lagi. Nonton bareng. Supermoon. Suyansi. Jangan-jangan kamu suka sama dia. Sekarang telepon Anan. Anan nggak bakal turun bunuh aku kan? Udahlah. Nggak berani ambil risiko nggak bakal dapat apa-apa. Nggak berani mati nggak bakal dapat istri. Nenek, 11. Sama 11 Cheng udah baikan. nenek. Aku sama 11 Cheng cuma ada masalah kecil. Bikin nenek khawatir. Aku tahu. Kamu sama 11 Cheng pasti bakal baikan. Gadis yang aku pilih nggak bakal salah. Ngomong-ngomong kamu sama 11 Cheng di rumah aja ya? Aku sama Xiao Mei kita berdua. Mau pergi jauh, terus beberapa hari lagi balik. Nenek mau pergi kemana? Gimana kalau 11 Cheng antar kalian? Nggak usah repot. Cuma saudara jauh. Di rumahnya baru nambah cucu cicit. Kita diundang makan acara bulanan. Rame-rame 11 ya. Kamu sama 11 Cheng. Baik-baik aja tunggu nenek balik. Biar rumah kita juga nambah 1-2 orang. Keinginan nenek juga kesampaian. Nenek. Aku antar kalian pulang. Enggak usah. Dah, Dah nenek. ayo kita pergi. Lapar nggak mau makan apa aku masakin?
Hari ini aku yang masak, kamu duduk manis aja. Jangan ngapa-ngapain, cobain masakanku. Kamu. Yakin bisa nggak butuh bantuan? Bisa dong, pasti bisa. Ayo. Ini. Pesta sayuran. Apa? Nama lain tumis sayur. Tapi, ini resep rahasia keluarga kami. Sayurnya tetap segar dan harum, kaya vitamin dan nutrisi. Coba deh. Gimana, enak banget kan sampai nangis. Resep 11 Yanlo emang juara. Iya, aku bilang ke mama pesan makanan dari 11 Yanlo. Ini tuh resep rahasianya. Dari tadi udah tahu. Pesan makanan diam-diam. Suara buka pintunya kedengeran tahu. Nanti kamu nggak usah masak lagi. Aku yang bakal kasih kamu makan. Siapa suruh aku bisa makan sendiri? Pelan-pelan, pelan-pelan, ayo. Pelan-pelan. Sebelah Sheng, kita nggak bertengkar lagi ya. Oke. 11-11. Selama kita bertengkar, aku capek banget. Dikerjain sama Nangong di kantor. Kamu juga nggak percaya sama aku, sedih banget. Maafin aku 11-11. Aku juga salah. Aku seharusnya nggak langsung bermusuhan sama Nangong di kantor. Pengalaman kerjanya jauh lebih banyak dari aku. Tapi aku nggak bakal menyerah. Besok balik ke kantor, aku bakal tunjukin kemampuan terbaikku. Mengalahkan dia dengan karya dan kemampuan. Oke, aku percaya kamu, ayo makan.
Kalau gitu aku duluan ya. Ya sudah pergi sana. Benar-benar lebih milih pacar daripada teman. Sudah punya istri lupa sama teman. Kamu ngomong apa sih? Aku ngawur kemarin di lapangan. Seperti ini begitu-begitu. Lalu tiba-tiba, Wakil presiden situ, apa kamu nggak mau kerja di Huayan lagi? sejak kemarin kamu nggak angkat teleponku. Saya nggak mau kamu jadi bos lagi. Apa ini karena temannya 11-11 lagi? Katakanlah apa yang kamu mau. Bos. Satu hari cuti berbayar. Biar aku bisa ngejar pacar. Baiklah 2 hari pergi sana. Hidup bos. Tapi sebelum produk baru diluncurkan, harus tetap bisa dihubungi. Aku pergi dulu. Masih nggak angkat. Pak, tujuan Anda sudah sampai. Handphoneku mana? Halo, Halo Anan. kenapa kamu selalu nelpon aku? Sudah kubilang jangan ganggu aku terus. Cassie. Kamu ngapain? Handphoneku mana, apa kamu yang ambil? Ini handphoneku, tadi kamu naik mobil. Aku tanya kamu mau ke Jingkuan. Kamu juga baca handphone itu, handphone selalu sama kamu. Aku nggak sentuh sama sekali. Kalau gitu handphoneku mana? Aku mana tahu. Kamu yang nyuri handphoneku. Aku nggak. Kamu nggak kasih handphoneku, jangan harap pergi. Sudah kubilang berapa kali handphone beneran nggak sama aku. Jangan harap pergi, kalau nggak kasih jangan harap pergi. Jangan sentuh aku. Kalau kamu masih begitu, aku bakal geledah kamu. Bajingan, kalau masih begitu aku lapor polisi. Lapor aja, lihat siapa yang ditangkap polisi. Nggak bisa diajak ngomong. Jan Gan pergi. Jangan sentuh aku. Berani melawan ya kamu. Pergi. Kamu baik-baik saja. Kamu kenapa kamu datang? Sialan kamu, hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat, apa yang kamu lakukan? Situ, hati-hati situ. 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 Kamu pergi dari sini.
Bajingan mati saja mati. Apa yang terjadi tidak boleh berkelahi. HP kamu, Mas, kamu baik-baik saja. pergi. Barusan terima kasih. Tidak apa-apa, seharusnya begitu. Mau ke rumah sakit. Tidak perlu, tidak apa-apa. Dan juga kalau ketemu orang mabuk Atau yang kelakuannya tidak sopan, jangan terima pesanan. kita tidak perlu cari uang seperti itu. Nanti saya akan lebih hati-hati. Saya pergi dulu. Anan. Saya ada yang mau bilang. Saya sakit, saya juga harus minum obat. Tapi kamu bukan obat saya. Orang sakit harus minum obat kalau sudah sembuh. Obat bukan lagi kebutuhan. Tapi buat saya selalu membutuhkan kamu. Saya tidak pernah menganggap kamu sebagai pengganti. Kamu adalah orang yang hidup kamu adalah luanan. Saya serius. Anan. Saya suka kamu. Saya tahu mungkin sekarang kamu tidak percaya. Tidak apa-apa. Saya akan selalu di samping kamu. Sampai kamu percaya. Pulang hati-hati. Mau ke rumah saya untuk diobati. Anan tidak apa-apa. Saya pria sejati, luka kecil ini tidak apa-apa. Saya pulang sendiri dan oles sendiri saja. Hebat. Bodoh sekali, jomblo saja kamu. Desainer hebat sudah pulang. Aku belum bisa pulang dulu, kamu pulang saja dulu. Hanya satu kata. Menyebalkan. Mau makan pangsit kuah enak nggak? Ayo cepat naik.
Manajer Nangong. Kalau karena urusan pekerjaan, maaf sekarang sudah jam pulang. Kalau karena urusan pribadi, maaf aku tidak punya waktu. Kamu nggak mau tahu hubunganku dengan 11 Cheng? Seperti apa sebenarnya? Nggak mau. Hubungan kalian seperti apa aku nggak mau tahu. 11 Cheng bilang kalian teman lama. Kalau sudah masa lalu aku nggak mau peduli lagi. Aku adalah orang yang pernah dia cintai. Seperti itu juga kamu nggak masalah. Kamu nggak peduli bisa terima nggak? Pada 150 kali lensanya masih cukup jelas. Tapi kalau sudah 225 kali batasnya jadi blur. Mending panggil lauji mereka untuk memperbaikinya. Kemarin derajat arahnya sudah dicatat belum? Nangong. Kayaknya aku sudah catat. Di sini. Yang ini kan? Cuma kalian berdua lagi ya. Kalian ini beneran perbaiki cermin? Atau cari kesempatan kencan? Sebelas Cheng, kamu beneran suka sama dia ya? Kamu suka ya langsung aja dong. Kan bener. Bulan merah Andromeda kali ini, meski nggak sebagus bulan super dalam legenda, tetap saja momen observasi yang sangat bagus. Kita harus manfaatkan baik-baik momen observasi ini. Malam itu siapa yang jaga? Aku? Kalau gitu kamu harus catat datanya dengan baik. Nggak masalah. Aku rasa, nggak bisa biarin Nangong, seorang perempuan pergi sendirian. Harus kirim laki-laki juga kan? Ya iyalah. Biarkan seorang perempuan pergi nggak pantas kan? Baiklah, aku dan Nangong akan pergi bersama. Bulan super sebenarnya janjiku dengan 11 Cheng. Kamu pikir kamu bisa merebut dia? Benarkah aku bisa mendapatkannya? Kamu pikir dengan tinggal di keluargaku, akan menjadi orang di sisinya seumur hidup? Orang yang tersembunyi di hati 11 Cheng adalah aku, bukan kamu. Siapa sebenarnya orang yang tersembunyi di hatinya? Hanya dia sendiri yang tahu. Hal-hal antara kalian Bu Si Cheng akan memberitahuku sendiri. Kamu tidak perlu menceritakan masa lalu itu padaku. Nangong. Ada apa lagi? Masalah di pekerjaan lagi. Atau, Bukan karena nonahi kamu itu. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia terlihat lemah di luar. Tapi sebenarnya keras kepala. Bahkan masih bertahan di depanku. Baik, aku akan tunjukkan padanya. Siapa yang lebih keras? Nangong, jangan lanjutkan lagi. Jika terus begini, hanya akan merugikan kedua belah pihak. Atau yang terluka hanya kamu. Kamu ada di pihakku kan? Nangong, Jika kamu ada di pihakku, jangan hentikan aku lagi. Jika aku kalah dalam perang ini, aku akan kehilangan segalanya. Mobil bawa aku ke suatu tempat. Aku ingin mengambil kembali milikku. Ini kesempatan terakhirku, aku tidak boleh kalah. Dan aku pasti tidak akan kalah.
Kenapa belum naik? Kenapa baru datang? Desain produk tidak perlu terburu-buru, masih lama sebelum diluncurkan, ayo. Ada apa? Apa yang terjadi? Apa orang dari Departemen RD mengganggumu? Atau Nangong bilang sesuatu padamu? Aku akan menyuruh situ memanggilnya. Aku percaya padamu. Apa-apa? Gu Shicheng, aku percaya padamu. Jika Nangong Liuli adalah mantanmu, silakan atur hubunganmu dengannya. Baru datang padaku.